A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala tawal inzil. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslim dan muslimat, seiman seagama, uraian materi berikutnya kemusyrikan lewat agama. Kemusyrikan di Indonesia menjadi pasar bagus, menjadi tempat yang subur, bermunculan orang-orang musyrik. Dan yang sangat memprihatinkan, pelaku-pelakunya dalam pandangan umat Islam, para ahli agama. Salah satunya, Ustadz menjadi tim pemburu hantu, Ustadz mengadakan uji nyali, bermain uka-uka, ke hutan, ke tempat-tempat angker. Sebetulnya mereka orang musyrik. Bahkan perbuatan mereka sendiri bertentangan dengan kapasitas nama mereka, Ustadz guru agama. Kewajiban guru, kewajiban coach, yaitu menyampaikan materi agama. Tapi malah mereka mempertontonkan sihir. Jadi ada 3 dosa yang Allah sangat murka terhadap bangsa ini, yang oleh agama Allah, oleh agama Islam diharamkan, bangsa ini melanggar atau menabrak dosa itu. Yang pertama kemusyrikan. Ayatnya di mana At-Taubah ayat 1, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina asyraku minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada kamu kaum musyrikin. Jadi Allah sudah memutuskan hubungan terhadap orang-orang musyrik. Bagaimana bangsa ini akan menjadi rahmat, akan mendapat rahmat dari Allah. Padahal kita beragama, mayoritas agama Islam. Dosa yang kedua, riba. Riba sangat bebas di negeri ini. Bahkan orang-orang Nasrani kebanyakan pelaku riba. Mereka disebut bangke atau bank harian atau bank keliling. Seenaknya memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa ada izin dari suami. Banyak ibu-ibu jadi korban, terlilit oleh bank-bank keliling atau yang disebut bangke. Dan ini banyak pelaku orang-orang Nasrani, orang-orang Medan. Padahal Nasrani sendiri mengharamkan riba, yang menjadi korban umat Islam. Dosa yang berikutnya perzinahan, di mana Islam melarang dinikahkan orang berzina. Oleh umat dinikahkan, bahkan pelakunya para ustadz yang menikahkan. Ini 3 dosa yang diderita oleh bangsa yang menyebabkan kemurkaan Allah turun pada bangsa ini. Kita menjadi bangsa bodoh dan bangsa terkorup, bangsa yang tertinggal. Ini yang diderita oleh bangsa. Itu poin dosa yang saya garis bawahi. Pertama, kemusyrikan, riba, dan perzinahan. Kembali kepada kemusyrikan agama. Kemusyrikan agama, lewat agama, kalau yang dilakukan oleh dukun, walaupun membaca ayat Allah, mereka biasa identik dengan praktek-praktek dukun seperti keris. Umat tidak terlalu tertipu mungkin. Bagi umat yang masih ada iman, mungkin masih bisa menahan diri untuk datang ke dukun. Tapi yang dipersoalan pelakunya ustadz. Ya salah satunya contohnya ustadz yang di TV mempertontonkan sihir, mengejar jin. Bahkan adanya makhluk jin yang berwujud kuntilanak, genderuwo, dan yang lainnya, itu pun perbuatan orang-orang musyrik. Bahkan udah saya ambil contoh dari beberapa hari yang lalu pun, atau video saya yang lalu pun, yaitu salah satunya Pak Ustadz Danu, orang musyrik tabligh. Bahkan kalau Anda lihat tayangan Ustadz Danu, rahasia batin yang dulu tayang tentang sihir yang dibawa oleh Pak Ustadz Danu, sama dengan Roy Kiyoshi, menembus mata batin.
Sangat menyedihkan. Pelakunya Ustadz, MUI diam, umat dibiarkan ditipu. Para petinggi agama Habib diam. Bahkan Ustadz Jaki Mirja duduk di samping Ustadz Danu. Dakwah. Ini Ustadz. Paham tidak mereka agama Islam yang benar? Contohnya lagi Bustomi, buka pondok pesantren. Orang musyrik buka pondok pesantren, mau jadi apa umat? Bahkan tarekat, pondok Dirsyah Tasik, pondok Dirsyah Tasik, itu pondok kemusyrikan. Mondok di sana hanya melahirkan orang-orang musyrik, generasi zaman now. Ustadz tapi bermain kemusyrikan. Ustadz tidak menyampaikan materi agama tapi bermain sihir. Ustadz tapi buka alternatif pengobatan guna-guna santet. Ini lahir dari aliran tarekat, aliran tasawuf. Jadi sangat memprihatinkan kemusyrikan bangsa ini. Dan para petinggi agama MUI membiarkan itu semua. Padahal kewajiban MUI Majelis Ulama Indonesia mengkawal agama, mengkaji agama, menentukan fatwa sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan firman Allah. Tapi tidak mereka lakukan. Lembaga ini hanya mengeluarkan label halal. Label halal tidak perlu MUI, Badan POM sama Kementerian Agama cukup. Bahkan berkas Anda, berkas saya, Anda ingkari oleh Majelis Ulama Indonesia. Video kami yang paling bawah Anda lihat, itu kekecewaan kami kepada MUI. Bahkan orang yang megang berkas saya dulu 2 tahun yang lalu, namanya Pak Mukti, keluar meninggalkan saya di ruang tamu tanpa pertanggungjawaban. Mau jadi apa agama Islam? Tokoh tertingginya pun tidak mau beriman kepada Al-Quran. Dan dibuktikan, berkasnya digulirkan kepada mereka semua, Habib Rizik, para petinggi agama. Saya katakan Anda musuh Islam, penjahat agama. Mereka bungkam, diam. Tidak mau diberi Al-Quran, dan mereka tidak mampu membela diri. Jadi saudaraku, seiman seagama, sebangsa dan setanah air, kaum muslimin dan muslimat, coba oleh Anda semua kaji apa yang saya sampaikan. Saya menyampaikan kebenaran firman Allah, saya harus mengungkap kebohongan mereka. Saya tidak pernah memikirkan resiko. Apapun resiko yang akan saya hadapi. Dan saya pun punya target menghancurkan mereka. Bangsa ini harus bangkit kembali. Kita perbaiki dari agama, akhlak, moral bangsa. Islam yang benar identik dengan kemuliaan, dengan akhlak. Islam yang benar akan membawa bangsa ini bermartabat, berakhlak di mata dunia. Akan mampu bersaing di semua bidang. Teknologi, pendidikan, hukum. Identik dengan kelapangan, kesejahteraan, itu Islam yang benar. Tidak Islam saat ini yang dibawa oleh Habib Parimi Islam golongan. Islam saat ini apa yang kita derita? Kita di negara bodoh, negara tertinggal. Kita negara terkorup. Anak-anak kita, generasi muda kehilangan akhlak. Anda lihat berapa banyak usia SMP hamil di luar nikah, harus putus sekolah. Itu minimnya iman pada diri mereka. Ustadz melakukan pencabulan, Ustadz melakukan penggelapan, perzinahan subuh dari tingkat SMP sampai perguruan. Media sosial, Facebook, YouTube tidak bisa dibendung. Kemajuan zaman. Agama belum. Tidak ada batasan bagi anak-anak kita. Jadi kemusyrikan lewat agama ini betul-betul bahaya. Kalau saya sekarang menunjuk semua para petinggi agama, saya hanya mengembalikan masalah kepada kapasitasnya. Jadi kemusyrikan lewat agama ini ada 3 hal yang berbelok dari agama, yaitu tarekat, syariat, dan ma'rifat. Tarekat, saya jelaskan, tarekat
tata cara mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran memerintahkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mencari ampunan kepada Tuhanmu, dapatkan surga seluas langit dan bumi bagi mereka yang bertakwa. Jadi untuk dekat kepada Allah, sucikan diri kita dengan bertobat, berhenti dari perbuatan maksiat, masuk ke dalam agama Islam yang benar. Ikuti aturannya, syariat agama. Itu disebut taubatan nasuha. Itu cara dekat diri kita kepada Allah. Itu aturan agama yang Allah berikan. Orang-orang tarekat, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa. Berpuasa mutih biasanya itu untuk ilmu-ilmu tertentu. Mereka jikir dan wirid menggunakan Asmaul Husna untuk mendapatkan ilmu-ilmu tertentu. Surat Al-A'raf Allah menerangkan Allah memiliki Asmaul Husna. Berdoalah dengan menggunakan kalimat itu. Tinggalkan orang-orang menyalahartikan namanya. Kelak mereka mendapat balasan dari apa yang mereka perbuat. Itu tarekat. Jadi orang-orang tarekat ini tata cara kepada Allah berbelok dari aturan Al-Quran. Syariat itu aturan. Aturan ini yang mengkawal kita itu aturan atau hukum agama, itu syariat. Aturan agama untuk dekat kepada Allah, untuk paham agama, yuridullah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakim. Allah hendak menerangkan syariatnya kepadamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan orang-orang sebelum kamu, yaitu para nabi dan orang-orang salih. Jadi syariat agama ini Allah menerangkan, Allah menunjukkan aturannya, ikuti para nabi dan orang-orang salih yang menyeru kepada agama Allah. Itu aturannya. Orang-orang tarekat tidak mengikuti para nabi, tapi mereka mengikuti guru bimbingan spiritual mereka. Jadi mereka dibimbing oleh guru spiritual mereka untuk mendapatkan ilmu tertentu. Ini orang-orang syariat. Biasanya mereka setelah lulus melakukan ritual itu, mereka buka pengobatan alternatif. Contohnya mengobati sihir, mengobati guna-guna, mengobati jodoh, usaha, bikin penglari. Itu perbuatan orang-orang musyrik. Walaupun mereka ustadz, kiai, Allah tidak pernah mensyariatkan ilmu seperti itu. Itu syariat, aturan. Yang ketiga, ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal Allah. Mengenal Allah, Allah berfirman, "Uclu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholatat tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun." Mengenal Allah itu bacalah Al-Quran yang keturun pada engkau Muhammad. Baca Al-Quran, pahami ayat-ayatnya, di mana ketetapan Allah, kehendak Allah, keridhaan Allah ada dalam firman-Nya. Setelah baca Al-Quran, dirikan sholat. Sholat itu sesungguhnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan zikir mengingat Allah, yaitu sholat, lebih besar keutamaannya. Ini mengenal Allah. Tapi orang-orang tarekat yang berbelok mengenal Allah dengan berpuasa, zikir, mereka lulus, mereka punya ilmu. Ketika mereka baca Asmaul Husna, datang ilmu, mereka mengira mereka mengenal Allah atau orang pilihan Allah. Mereka dekat dengan Allah. Dan mereka orang-orang yang menganggap diri mereka suci. Dan ini yang dibawa oleh para wali aliran ini. Bahkan Allah berfirman, janganlah menganggap dirimu suci. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.
Jadi kesucian, kemuliaan akan didapati oleh orang-orang yang bertakwa. Contohnya para nabi. Takwa ini menegakkan hukum, risalah, dan syariat Allah. Itu takwa namanya. Dan para wali, para habib, para pemimpin Islam golongan tidak menjalankan itu. Bahkan mereka merusak agama yang akhirnya hancur akhlak dan moral bangsa. Jadi kembali kepada kemusyrikan agama, jelas saya jelaskan pelakunya orang-orang yang memainkan syariat. Dan adapun yang keempat, hakikat tetap Allah. Allah biarkan itu sampai batas waktu yang ditentukan. Itu konsep kehidupan dunia di mana orang menanam apapun akan tumbuh seiring dengan waktu, dewasa, tua, kemudian kuning ke kuning-kuningan, hancur dimakan usia. Jadi ini konsep kehidupan dunia. Ini penjelasan kemusyrikan lewat agama. Jadi mohon maaf, jadi hati-hati kepada saudaraku seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, kaum muslimin dan muslimat. Bagi Anda yang kebetulan mempunyai persoalan berat, jangan pernah mencari solusi kepada orang-orang musyrik. Bagi Anda yang punya penyakit-penyakit berat, bahkan divonis penyakit guna-guna kata orang-orang musyrik, jangan khawatir, Allah menyiapkan solusi. Bagi Anda, para wanita yang kebetulan menginjak usia dewasa belum mendapatkan jodoh pun, yang mendambakan jodoh, jangan pernah salah dalam melangkah bahwa jodoh, maut, rizki, kesembuhan kita kalau kita sakit, persoalan semua hidup kita, bahwa Allah yang punya kuasa atas segala sesuatu. Dan kunci-kunci yang gaib hanya ada pada Allah. Tidak ada yang maksudnya selain Dia. Tidak ada satu helai daun pun gugur ke bumi tanpa sepengetahuannya. Tidak ada sesuatu yang kecil atau yang besar, basah atau kering, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Jadi kalau Anda yakin bahwa jodoh itu gaib, rizki itu gaib, kesembuhan itu gaib, hanya Allah yang wajib kita tuju. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Dan untuk persoalan ini, yang kebetulan Anda membutuhkan pencerahan, yang kebetulan penyakit kronis, menaun, yang punya persoalan hidup, persoalan-persoalannya Anda anggap berat, bahkan kita sering berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah tidak adil ngasih persoalannya kepada diri kita. Anda yang kebetulan belum mendapatkan jodoh, Anda ingin konsultasi, ingin menanyakan bagaimana agama memberikan solusi, silakan Anda telepon ke nomor kami, saya sebutkan lagi 0858 1449 0497. Insya Allah saya akan memberikan penjelasan. Jadi saya betul-betul menyampaikan agama, tetapi sebelumnya pun saya mohon maaf. Mungkin apapun persoalan Anda nanti, poinnya yang pertama Anda saya perintahkan mendirikan sholat. Dengarkan ayat-ayat Allah, apa janji Allah, apa ketetapan Allah, apa keterangan-keterangan Allah yang Allah berikan. Jadi jika Anda tidak siap masuk ke dalam agama yang benar, belum siap mendirikan sholat, lebih baik mungkin jangan. Karena memang kami bukan alternatif, kami hanya memberikan pencerahan agama, yaitu penjelasan firman-firman Allah untuk solusi semua persoalan hidup yang kita jalani. Jadi kembali kemusyrikan lewat agama, banyak pelakunya para ustadz, para ahli agama, para kiai, mereka orang-orang yang membelokkan Asmaul Husna, mereka yang membelokkan syariat, tarikat, dan ma'rifat. Sedangkan Al-Quran menerangkan bagaimana syariat yang benar, tarikat yang benar, ma'rifat yang benar. Hakikat Allah semua yang menghendaki.
Jadi itu yang dapat saya sampaikan kepada umat Islam seluruhnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.